Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ummahat wal akhwat, tidak lupa para bapak yang ada di belakang saya, juga mas-mas yang kami rauh. Saya mohon maaf tadi izin sama panitia untuk datang agak telat karena masih ada hajat di pondok. Pertemuan kita pagi ini akan bicara tentang mengelola perasaan. Dalam bahasa Indonesia kita punya kata rasa dan juga perasaan. Rasa yang kemudian kita bisa cicipi, yang ada manis, pahit, asam, tawar, itu merupakan rasa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sistem indera yang ada dalam tubuh manusia tanpa harus kita atur. Tanpa harus kita atur, yang namanya asin itu kalau masuk ke mulut kita maka akan terdeteksi asin. Begitu juga yang manis dan pahit. Kalau kita masukkan ke mulut maka otomatis indera yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam tubuh manusia ternyata secara otomatis mendeteksi apa yang sudah Allah ciptakan dari berbagai macam rasa tersebut. Bahkan ketika panjenengan mencoba untuk mengubah rasa itu menjadi hal yang berbeda, justru di situ tampaklah manusia ternyata terhadap dirinya sendiri tidak berkuasa penuh. Contohnya saat mungkin dulu atau bagi yang baru menikah, berumah tangga, bertemu dengan pasangan yang baru belajar masak, terus ketemu masakannya kayaknya keasinan atau kemanisan, itu walaupun ketika ditanya suaminya rasanya gimana, mau dibilang enak atau dienak-enakan, ya asin tetap asin. Enak. Manis pun demikian, begitu juga pahit. Jadi ketika panjenengan nyoba sesuatu yang rasanya manis, itu kalau mau diasinkan itu juga nggak bisa. Yang pahit mau kita ubah rasa pahit itu, kemudian settingan sistem pencernaan kita, indera perasa kita, saya mau obat yang pahit ini jadinya manis, itu juga tidak bisa. Jadi sistem itu secara otomatis kita bawa sejak lahir, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perasaan yang kemudian ada rasa suka, benci, harap, cemas, khawatir, ini bagian dari perasaan yang sejatinya bisa kita kelola. Apa buktinya? Buktinya ketika dulu zaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kemudian beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul mendakwahkan Islam. Di antara pamannya ada yang membenci lalu bersikap, dan ada yang senang dengan ponakannya lalu bersikap. Kita sedang bicara tentang paman Nabi SAW yang belum masuk Islam. Ada di sana Abu Thalib yang melihat Nabi SAW sebagai ponakan yang beliau sayangi, bahkan sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Tetapi karena cintanya, cinta itu perasaan.
Rasa cinta itu yang kemudian mendorong, membuat Abu Thalib paman Nabi SAW yang belum masuk Islam mau menolong, mau membela, bahkan berani pasang badan ketika dakwah Nabi SAW di Mekah diintimidasi. Berbeda dengan paman lainnya yang namanya Abu Lahab, yang saat hidupnya sama-sama belum masuk Islam, tapi kemudian membenci Nabi SAW ketika Nabi kabarkan bahwa nanti di akhirat akan ada hari kiamat. Abu Lahab justru mencaci maki, mengumpat ponaannya sendiri dengan kalimat tabban laka ya Muhammad alihadza jama'atan. Mengumpat itu kan kalau versi daerah kita kan misu-misu. Jadi ada paman yang kemudian kondisinya sama-sama belum masuk Islam, tapi yang satu karena suka lalu kemudian menolong, yang satu karena benci lalu kemudian mencaci maki. Jadi ternyata perasaan ini yang ternyata mempengaruhi seluruh perbuatan manusia. Maka dari itu yang perlu saya sampaikan pertama kali adalah surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah orang yang bangun sholat di tengah malam tahajud, yahdzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih, cemas akhiratnya, mengharap rahmat Tuhannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama mereka yang punya wawasan dengan yang tidak punya wawasan? Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang cerdas yang bisa mengambil pelajaran. Mereka yang cerdas dari surat Az-Zumar ayat 9 ini berarti mengoptimalkan semua potensi kemampuannya. Yang pertama kemampuan kognitif, wawasan. Yang kedua kemampuan afektif, yaitu perasaan. Lalu kemudian kemampuan psikomotorik, yaitu perbuatan. Berarti manusia punya wawasan, punya perasaan, dan juga punya perbuatan. Trilogi ini, tiga hal ini sebenarnya sangat familiar di dalam pembahasan usuluddin akidah Islam, yaitu saat kita melihat definisi keimanan. Iman adalah keyakinan dengan hati, itu yang disebut perasaan, merasa yakin. Yang kedua diucapkan dengan perkataan, diakui, mengaku bahwa Islam paling benar lewat syahadat. Pengakuan itu dilandasi wawasan. Dia punya wawasan Islam agama yang paling benar, lalu diejawantahkan melalui perbuatan. Jadi ada peran perasaan, ada peran wawasan, dan juga ada peran perbuatan. Itulah orang yang beriman. Mereka yang punya ilmu tapi perasaan dan perbuatannya tidak diikuti ilmu, mereka tidak dianggap beriman. Sebaliknya mereka yang merasa dan berbuat tapi tidak punya wawasan, sangat rawan kemudian tersesat oleh amal perbuatannya sendiri. Itu yang dalam surat Al-Fatihah disebut walad ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah konsep yang nanti akan saya bawa lebih dalam pada surat Ali Imran ayat 134, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh langsung. Setelah di Az-Zumar ayat 9 kita bicara konsep perasaan, tentang orang-orang beriman yang berhasil menata perasaannya. Ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i
buat dharra. Panjenengan sambil dilihat nama Al-Qur'annya, sambil buka kalau punya aplikasi silahkan. Ali Imran ayat 134, mereka yang berinfak saat lapang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan tetap berbuat ihsan, berbuat baik. Kenapa orang bisa infak? Kenapa orang bisa menahan amarah, memaafkan, bahkan bisa tetap berbuat baik kepada pihak-pihak yang zalim? Ngapunten, saya izin bertanya, jenengan di sini semuanya sudah kurban hewan kurban? Alhamdulillah. Saya cuma nanya, seumur hidup sudah pernah satu kali atau belum? Insya Allah sambung ya. Malah tahun ini malah sudah ada yang bisa, ada yang perdana, ada yang mungkin sudah rutin. Alhamdulillah. Kalau pertanyaannya saya rubah, apa ada yang belum pernah kurban? Dijawab masing-masing saja. Kalau ada yang belum kurban, di saat kemudian kondisi tidak mampu, itu hal yang sangat wajar. Yang kita bahas spesifik orang yang belum kurban tapi dia mampu. Apa tanda dia mampu? Mampu tiap bulan beli paket internet sampai ratusan ribu, mampu beli jajan kekinian tiap hari atau tiap minggu sekian puluh ribu. Yang kalau hewan kurban hari ini kita lihat angkanya di sekitaran 2 sampai 5 jutaan. Yang kalau kita kemudian bagi dalam 1 tahun untuk ketemu hari kurban, ditabung per hari, per minggu, per bulan. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi mengingatkan diri pribadi dan siapapun yang mendengar. Kita yang Allah titipkan harta, lalu punya gaya hidup tertentu, kadang tiap bulan beli kerudung baru, kadang tiap bulan yang punya sandal sepatu baru yang harganya juga ratusan ribu. Bagaimana kalau harta titipan itu kita sisihkan sedikit demi sedikit, lalu kita jadikan hewan kurban? Bukankah itu hal yang luar biasa istimewa? Karena mayoritas ulama berpendapat kurban itu sunnah. Apa ada yang mewajibkan, Ustaz? Ada, minoritas. Tapi yang mewajibkan itu bukan karena mereka melihat orang kaya pada pelit, bukan. Tapi karena ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang belum berudhiyah, berkorban, maka gak usah datang ke masjid. Maksudnya sih populer saya kira redaksi itu. Tapi gara-gara redaksi itu kemudian mereka para ulama yang minoritas mewajibkan berkurban. Wajib dalam konteks apa? Jika orang itu mampu sekali seumur hidup. Artinya yang mewajibkan itu adalah mereka para ulama yang juga punya landasan, bukan karena sekedar motivasi. Maka kita perlu mikir sekarang, apa kiranya sebab orang itu mau berkorban? Apa ya kira-kira yang membuat orang itu mau nabung, mau nyisihkan hartanya, mau ikut beli hewan kurban untuk disembelihkan nantinya, untuk membahagiakan orang di sekitar, atau bahkan yang sampai ngirim hewan kurbannya ke luar negeri. Apa boleh Ustaz kurban sampai luar negeri? Nanti boleh kita bahas mungkin di akhir sesi tentang fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, tahun 2019 sebelum terjadinya COVID zaman corona. Itu MUI sudah punya fatwa tentang berkurban di luar daerah.
Kalau sekarang kan kasusnya menjadi lebih menarik di luar daerah yang terkena bencana. Nanti insya Allah saya bacakan sebelum ditutup majelisnya. Saya lanjutkan tema tentang perasaan. Ternyata korelasi antara beramalnya seseorang, kita mau beramal dan tidak, itu yang menentukan adalah perasaan dia. Dan perasaan itu kan sungguh campur aduk. Kadang senang, kadang susah, kadang pingin, kadang khawatir. Maka untuk mempermudah banyaknya perasaan itu, kita menggunakan hadis Nabi SAW yang berbunyi awsaqu nurul iman al-hubbu billahi wal bughdu billah. Simpul terkuat keimanan adalah cinta dan benci karena Allah. Keimanan yang tadi saya bilang meliputi 3 aspek, ada wawasan, ada perasaan, dan ada perbuatan. Itu yang kemudian mau kita lihat bagaimana iman itu diajarkan kepada orang-orang Islam. Jadi orang Islam melihat mereka yang cerdas bukan hanya yang secara intelektual punya wawasan luas, tetapi dia punya perasaan dan perbuatan yang benar. Ya gampangannya yo pinter, yo ranking 1, ya sholat subuh, ya nutup aurat. Yo pinter nilai 100, yang kemudian taat dan meninggalkan maksiat. Kalau pendidikan sekuler yang ditekankan hanya perkembangan kognitif, wawasannya nambah, garap soal matematika pinter, hafal ini hafal itu. Perkara dia nggak sholat ya nggak apa-apa, nggak pakai pakaian ya nggak apa-apa. Yang penting dia pinter secara wawasan. Innama yatadzakkaru ulul albab, surat Az-Zumar ayat 9. Orang cerdas bukan yang gitu. Orang cerdas yang wawasan, perasaan, dan perbuatannya seimbang. Saya punya kakak kandung yang pertama itu sekolah S2 sampai Belanda. S1-nya dulu pernah di Surabaya, di tempatnya orang-orang Chinese, dan sekolahannya itu memang tentang manajemen bisnis. Sekolah bisnis biasanya kan mahal, cuman kakak waktu itu ya dapat beasiswa karena memang ya pinter, dapat beasiswa akhirnya gratis. Cuman ya teman-temannya orang-orang yang tentu beragam agamanya, dan di sana ceritanya kakak, di sana itu yang diukur hanya wawasannya. Kamu mau telanjang bulat, kamu mau tutupan kerukupan semuanya, nggak peduli. Yang penting kamu masuk kelas nggarap soal pinter, maka dianggap hebat. Itulah pendidikan sekuler. Sedangkan Fatwa MUI menyebutkan sekuler itu pemahaman sesat, memisahkan agama dari kehidupan manusia. Kita manusia ini punya kepentingan belajar, punya kepentingan nyari nafkah, kepentingan bersosial masyarakat, tetapi dalam satu kaligus dia belajar yang ibadah, nyari nafkah yang ibadah, ketemu tetangga silaturahim yang ibadah. Seperti itu orang beriman. Antara 3 komponen ini, wawasan, perasaan, dan perbuatan, mana komponen yang paling menentukan orang itu beramal? Apakah ketika dia tahu sebuah amalan, misalkan berkurban, katanya nanti setiap tetes darahnya berpahala, setiap bulunya nanti jadi saksi di akhirat, begini dan begitu, jadi tunggangan di akhirat, fadilahnya banyak. Bisa untuk satu keluarga, kalau yang kurban niatnya bapaknya untuk semua anggota keluarga, fadilahnya banyak. Apakah semua yang tahu otomatis langsung gas nabung dan berkorban? Jawabannya belum tentu. Nah ini kalau kita bandingkan dengan misalkan hobi atau keinginan, ya misalkan ada yang lagi viral ini, kerudung ini, yuk nabung beli keturutan. Kayak bapak-bapak yang seneng bal-balan, wah nanti malam tanding jam berapa? Jam 2.
yuk bangun. Padahal biasanya kalau untuk tahajud yuk angel. Apa yang menggerakkan seseorang ketika melakukan hal-hal yang diminati? Wes hobi lah, bahasanya hobi. Sudah seneng, itu kok yuk enteng. Walaupun hitung-hitungan merugikan yo waktu, yo tenaga, yo duit barang, tapi kok yo enteng. Ternyata ada faktor perasaan, rasa suka, rasa senang. Karena memang remen suka dengan hal itu. Dari rasa suka itu muncul yang namanya harapan. Oh, harapannya setelah melakukan itu tambah nyaman. Setelah membeli itu, oh tambah baik. Sebaliknya, lawannya suka adalah benci. Orang kalau membenci sesuatu, dia akan khawatir, tidak mau melakukannya. Maka suka dan benci di dalam keimanan seseorang itu menjadi simpul terkuat. Itu hadis Nabi SAW. Jadi judul pengajian kita mengelola perasaan, spesifik yang saya mau ajak jenengan adalah mengelola rasa suka dan benci. Suka itu akan menjadi harapan, benci itu kemudian akan menjadi khawatir dan cemas. Semakin kita ngaji, belajar Quran, tahu wawasan agama, kita akan semakin berharap masuk surga, mendapat ridho Allah. Kita akan semakin benci dengan apa yang Allah larang, khawatir nanti di akhirat Allah ridho atau enggak. Karena suka dan benci itu lalu kita tergerak untuk berangkat pengajian, tergerak untuk bangun malam, tergerak untuk puasa Senin Kemis, termasuk tergerak untuk mulai nabung, ikut berkorban. Jadi ternyata ada sisi dalam manusia yang menentukan dia mau beramal atau tidak. Bukan soal edukasi wawasan. Kalau sekedar wawasan justru bisa jadi sudah lebih tahu daripada yang mengedukasinya. Sudah lahir duluan, sudah tahu duluan, ya, tapi bisa jadi belum tergerak beramal. Surat Ali Imran ayat 134 tadi yang bunyinya mereka yang berinfak, mereka yang menahan amarah, mereka yang mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, juga mereka yang tetap berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Asbab nuzulnya sebenarnya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang setelah mendengar anak asuhnya yang namanya Mistah itu menuduh putrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan zina. Kisah ini dalam sirah terkenal dengan judul Hadithul Ifki. Hadithul Ifki, hadis itu artinya cerita, ifki itu artinya tuduhan perzinaan. Dan terbukti Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allah turunkan surat An-Nur awalnya untuk membuktikan beliau tidak bersalah. Hanya orang munafik yang menuduhnya, menviralkan beliau melakukan dosa besar tersebut. Ketika Abu Bakar As-Siddiq tahu anak asuhnya Mistah menuduh putrinya, beliau yang sebelumnya rajin memberikan infak nafkah untuk Mistah, kemudian mengumumkan, saya tidak mau ngasih kamu nafkah lagi. Sudah dikasih hati kok minta jantung ngomongnya, minta terong. Sudah diberikan kebaikan kok malah dibalas dengan kezaliman. Allah kemudian menurunkan surat Ali Imran ayat 134,
orang beriman itu yang infak di saat senang maupun susah. Infak jangan pas senang saja, ya pas susah ya infak. Ya Abu Bakar ya kesindir. Kemarin pas senang ya tak infak, ini lagi susah, anaknya dituduh macam-macam, masa enggak infak. Wal kadhiminal ghaid, orang bertakwa itu ya menahan amarah. Sak marah-marahnya kamu sama dia ya tahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, ya kalau sudah tahu temanmu punya kesalahan, boyo dimaafkan. Kamu sendiri juga punya salah, yang minta maaf sama Allah, ya Allah maafkan. Masa ya patut kita minta dimaafkan, ya nggak mau maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan Allah itu senang sama orang yang tetap berbuat baik. Gara-gara ayat ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kemudian komitmen, ya sudah, walaupun mistoh gimana tetap aku apik, tetap ngasih nafkah. Kenapa orang beriman ketika dizalimi bisa kemudian tetap berbuat baik? Jawabannya karena berhasil menoto perasaan. Dizalimi kan pasti rasanya sakit. Dizaliminya bahkan anak perempuannya dituduh macam-macam. Bukan cuma dituduh, bahkan dia jadi buzzer. Buzzer itu maksudnya menyebarkan. Pas blonjo cerita, pas nang warung cerita. Padahal itu apa sifatnya? Hoax. Ikut menyebarkan hoax. Jadi double itu salahnya. Tapi kok bisa Abu Bakar lalu kemudian menata hatinya ketika Allah suka orang yang memaafkan? Ya, Abu Bakar berharap saya yang mau memaafkan atas dasar mendapat rahmat Gusti Allah. Bahkan ketika Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik, Abu Bakar tetap bisa radhiyallahu ta'ala anhu menafkahi mistoh yang sudah mendolimi. Jadi untuk kemudian menata perasaan hati itu ternyata manusia bisa mengupayakan. Upaya menata perasaan itu bisa sampai di puncak optimalisasi. Jadi bisa sangat optimal seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika bertemu Nabi SAW suatu hari, kemudian ngaku, wahai Rasulullah, saya lebih cinta panjenengan daripada harta saya, keluarga saya, anak istri saya, kecuali diri saya. Nek buat saya, ya saya lebih senang saya baru jenengan. Terus kata Nabi SAW, wah, bukan seperti itu, Mas. Imanmu akan optimal kalau kamu cinta Allah, cinta Rasul, itu bahkan melebihi dirimu sendiri. Oh, begitu ya? Ya sudah, kalau begitu mulai hari ini saya mencintai jenengan, mencintai Allah, bahkan lebih dari semuanya termasuk diri saya. Itu optimalisasi perasaan. Jadi noto perasaannya, apa yang Allah suka tak melu seneng, apa yang Allah benci tak melu tidak seneng. Ini kemudian bisa kita lihat dalam redaksi hadis yang berbunyi cabang iman. Jangan pernah dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Puncaknya kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari keimanan. La ilaha illallah ini ya perkara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, kita memperkaya wawasan Allah itu siapa. Ada yang pernah lihat Allah? Enggak ada.
dan di dunia tidak mungkin ada yang bisa lihat Allah. Apa bisa Ustaz kita meyakinkan diri kita terhadap sesuatu yang tidak pernah kita lihat langsung? Ya bisa saja. Kenapa enggak? Bisa dengan cara dongeng. Zaman dulu sebelum ada foto dan video, mbah-mbah kita yang tidak kaji dan umrah pulang-pulang gimana ceritanya mereka? Sudah benar-benar berangkat haji. Oh iya, tadi di haji saya ketemu lihat Ka'bah, mampir ke Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi, sholat di Raudhah. Cerita dongeng. Keluarganya di rumah percaya nggak? Ya percayalah, masa nggak percaya? Bahkan dibawakan mungkin ada zam-zam bukti. Jadi yang dongeng yang bawa bukti. Ya termasuk saat kita dongeng telah keluarga kita, mbah, buyut. Walaupun kita cucu cicitnya nggak pernah menangis, tapi kan kita tidak bisa membantah. Saya nggak percaya punya buyut. Karena saya nggak pernah ketemu, nggak pernah tak sungkemi. Itu kan hal yang aneh. Karena untuk percaya kepada sesuatu tidak perlu langsung ketemu. Profesor Dr. Yunahar Idris Allah yarham di kitab kuliah kita Islam menyebutkan bahkan pengetahuan manusia itu justru kebanyakan belum pernah ketemu. Kita bicara tentang atom dalam ilmu fisika. Jenengan apa kelihatan mata atom itu? Ya nggak kelihatan, percaya. Ya percaya. Belajar kok sama gurunya diwarai. Masa sama gurunya tak bilang, wah ngapusi jenengan Pak Guru, Bu Guru, mana atom nggak kelihatan mata gitu. Jadi memang ilmu pengetahuan itu banyak yang tidak bisa kita akses secara langsung karena keterbatasan kemampuan dan kapasitas. Tapi tidak bisa langsung kita akses itu bukan berarti kita harus menolak. Ada cara lain dengan cara validasi informasi. Jadi ada informasi yang valid. Menyingkirkan duri dari jalan itu relatif hubungannya sama manusia. Karena orang tahu ada kalangan di jalan itu ya sering kali ya setelah dia kena musibah. Misalkan kepleset gara-gara ada genangan air atau oli di jalan. Habis tahu ini aku kepleset, bertibo kesleo, terus khawatir nanti ada orang yang kesleo, akhirnya diberesin. Ada ceglongan, ada orang kalau nggak tahu kejeglong jatuh, hanya jeglongannya ditandai atau enggak ditutup. Itu juga bagian dari keimanan, perbuatan. Kalau tadi tentang wawasan Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu juga bagian dari keimanan. Orang malu itu di mana malu itu? Ya malu itu adanya di hati, merasa malu. Merasa malu. Itu sesuatu yang abstrak yang kemudian pada akhirnya kita tahu hati yang disebutkan para ulama yang menentukan baik dan buruknya seseorang dalam anatomi tubuh manusia itu lebih tepat kalau kita artikan jantung. Karena hati yang kita sebut liver itu kan fungsinya untuk menyaring racun ya. Dan kalau kita keangkringan ada hati ampalah itu kan hati itu. Tapi kalau heart yang kemudian menentukan baik dan buruknya seseorang sesuai informasi yang saya dapat itu lebih tepat kalau kita artikan jantung yang memang secara fungsi organ apa jantung fungsinya menyebarkan darah ke seluruh tubuh ya kan. Jadi kan masuk akal kalau jantung ini saya ya berarti darah yang ke kepala, tangan, kaki itu semuanya ikut baik. Dan yang menarik para ulama ketika bicara tentang hati yang tadi saya artikan jantung secara anatomi itu punya hubungan dengan yang namanya pikiran. Maka untuk menata hati
dan pikiran, ini kita butuh yang namanya optimalisasi. Seperti cerita Umar bin Khattab tadi. Ketika sebelumnya dia salah noto hati, dirinya lebih dia cintai, kemudian setelah dikasih wawasan kembali menoto hati, menata perasaan bahwa yang baik seperti apa. Nah, ini terkait pembahasan perasaan. Jadi perasaan itu memang isinya macam-macam, dan yang macam-macam itu kemudian perlu kita ukur mana yang baik, mana yang buruk. Saking banyaknya perasaan yang ada dalam diri seseorang, hal terpenting yang perlu dia tata adalah rasa suka dan rasa benci. Bagaimana kita suka? Ya karena aturannya Allah. Bagaimana kita benci? Ya karena memang Allah melarang. Itu yang kemudian tadi pagi ketika saya ngisi kajian di Al-Huda, saya bilang orang tua hari ini yang biasanya muring-muring sama anak-anaknya, lanjutkan. Itu anak-anak tetap harus diuring-uring. Atas dasar uring-uringannya itu apa? Sukanya karena Allah, bencinya karena Allah. Sukanya anaknya yo sholat, bencinya kalau anaknya konsolat itu angel, terus diuring-uring. Itu cara satu-satunya. Lah kalau kita yo mau ngancani ora iso, maringi bodoh ya saenten nih. Masa perkara uring-uringan saja kita kalah. Jadi mau nggak mau hari ini para orang tua jangan berhenti untuk terus mendampingi anak. Anak itu titipan Allah. Kita punya tanggung jawab. Kita ada di zaman yang luar biasa merepotkan. Repot kan. Anak-anak yang kemudian hidup, sekarang saya ketemu anak SMP itu kan lahir berarti pindah. SMP itu pindah lahir 13 tahun yang lalu nih kok pindah 2011an ya. Nah ini kan zamannya Android nih kok. Saya megang HP Android saja baru 2014 ya. Karena nggak punya duit mau beli. Anak-anak sekarang kemudian lahir tumbuh SD sudah megang Android dengan aplikasi yang luar biasa, perubahannya sangat cepat. Ya, zaman dulu untuk membuat video palsu Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad itu butuh keahlian desain grafis tingkat tinggi. Hari ini untuk membuat video palsu Ustadz Abdul Somad jualan obat ambeien, Ustadz Adi jualan apa itu pakai AI, sekali klik langsung dados. Nah, itu kan zaman yang penuh dengan rekayasa, manipulasi. Anak-anak disuguhkan dengan tontonan di mana mereka nggak ngerti ini beneran apa, main pura-pura ya. Nah dulu kita nonton sinetron, sebelum mulai sinetron itu ada tulisan mohon maaf kalau ada kesamaan nama, kejadian. Terus sering sinetron gitu. Dulu zaman saya SD ya jatuh sama bule, ya sama ibu, ya sama mbak, ya tontonannya sinetron. Itu sudah ada disclaimer bahwa film sinetron yang kita tonton ini hanya pura-pura. Jadi kalau ada wong sugih ya main pura-pura, wong melarat miskin sampai kemudian piye ya pura-pura. Lah sekarang kalau kita buka Instagram status WA kan nggak ada disclaimer. Tahu-tahu belum ibu-ibu mandi lumpur, belum apa orang bagi-bagi duit, belum sukses begini dan begitu tidak perlu sekolah. Akhirnya anak itu jadinya ngawur otaknya. Mungkin saya oke. Pulang ke rumah atau habis nonton konten kayak gitu, izin sama orang tuanya, Pak Bu kayaknya aku nggak butuh sekolah. Kok pinter kamu? Dapat dari mana? Dari konten FYP viral. Ini viral Bu. Orang nganggo sekolah, weh sugih. Sekolah saya malah ngentekno biaya Bu. Ya pintar malah anaknya ya Allah. Jadi zaman kemudian terbolak-balik metodologi berpikir tentang kausalitas sebab akibat itu menjadi rancu. Kemudian anak-anak itu disuguhi dengan konten yang sangat instan,
Dikiranya kalau pedot sekolah ini mesti langsung jadi seperti Sinten pendiri Facebook, pendiri Apple, karena kayak Dora lulus sekolah. Kan konten kayak gitu dibuat apa? Kontroversi biar viral algoritmanya, tapi itu yang masuk ke anak-anak kita. Sesuai janji saya tadi, di akhir majelis saya mau menyampaikan tentang fatwa MUI tahun 2019 nomor 37 tentang berkorban di luar daerah. Jadi setelah kita bicara tentang mengelola perasaan, harapan saya kita sama-sama mengoptimalkan hati kita ini adalah hati yang bisa kita atur, tidak seperti lidah. Lidah kita kalau memasukkan gula itu yang rasanya manis nggak bisa diubah. Tapi hati kita yang ketika dizalimi orang rasanya kecewa, rasa kecewa itu bisa kita ubah menjadi ridho atas dasar kita mau mengikuti aturan Gusti Allah, nahan amarah, memaafkan dan tetap berbuat baik. Itu poin yang mau saya sampaikan. Jadi kalau rasa ilat itu kita nggak bisa ngatur, tapi perasaan hati kita, rusak-rusaknya hati kita, kecewanya kita dengan takdir Gusti Allah, ini tetap bisa diatur ridho terhadap qada dan qadar. Terus kemarin saya juga dengar berita di daerah Wonosobo ya, mungkin jenengan juga dengar ada santri di pondok yang juga sangat populer kok ya bunuh ibu. Sudah dengar belum ceritanya? Iya. Ada ya ceritanya, itu benar ya. Artinya kan saya hanya membayangkan santri seperti apa yang dia baca Quran, hafal Quran, yang mungkin dia tahu isinya Quran, dia baca kitab, dia ngerti isinya kitab, kok dia bunuh diri. Itu kira-kira apa yang ada di hatinya gitu. Apa yang dia pikirkan? Apakah dikiranya bunuh diri itu auto surga gitu kok? Masih saking kesel nang urip nang donya terus wes tak mati wae lah, dan teko surga apa gitu kok? Kan enggak. Bosan urip. Makanya kemudian perkara kita hidup di zaman yang tidak baik-baik saja. Kita butuh banyak-banyak nonton hati. Kita butuh banyak-banyak kemudian merenung. Kok bisa ya saya lahir orang tua saya pegatan? Kok bisa ya saya lahir anak petani? Kok bisa ya saya lahir orang duwe apa-apa? Pertanyaannya apa ketika semua yang tidak baik itu menjadikan pembenaran kita untuk melakukan kriminal sampai bunuh diri? Kan enggak. Yang lebih susah dari kita kan yang banyak. Kenapa kemudian kita merasa paling nelongso? Kenapa kita atur standar urip kudu persis koyo nang Instagram? Kan ora sah kudu tuku HP sing larang-larang kan ya urip kan. Makan juga tidak harus di kafe kan. Nek warteg sing murah-murah yo iso diutangi bareng nggih kerso. Kenapa harus dipersulit hidup ini hanya gara-gara konten yang kita lihat di Instagram? Merasa paling buruk karena belum punya tabungan. Wong orang yang nikah utangan yang banyak kok, ngapain bingung karena tidak punya uang. Makanya kita karena semakin jauh dari tuntunan yang menciptakan langit dan bumi, akhirnya kita buat aturan sendiri, menyusahkan diri sendiri. Kalau sampai bunuh diri itu kan susahnya sampai akhirat. Baru susah di dunia itu kan yang sementara. Tapi kalau di akhirat selama-lamanya. Makanya kemudian kita banyak-banyak istighfar, banyak ngaji, mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber objektif kebenaran. Sing bener iki yo kuwi. Yang dari Allah. Nek dari versi manusia yang mungkin beda versi, beda orang, beda pendapat dan lupa. Tapi kalau dari Allah satu dunia pakai tuntunan Allah. Di Fatwa MUI tahun 2019 menyebutkan pada prinsipnya daging kurban disunahkan untuk satu, segera didistribusikan. Yang kedua, dibagikan dalam bentuk mentah. Yang ketiga, untuk memenuhi hajat orang terdekat pada dasarnya. Lalu di fatwa ini dijelaskan
menyimpan sebagian kurban, diawetkan dalam waktu tertentu untuk distribusi kepada yang lebih membutuhkan, hukumnya mubah, boleh. Ini yang kemudian tadi saya sampaikan kasus, boleh nggak kita berkorban? Oh mungkin di daerah sini pun kata turah-turah, sampai mungkin ada yang busuk, ngesewu. Boleh nggak Ustaz kita salurkan ke Palestina, ke teman-teman saudara-saudara yang kena bencana di Sumatera? Jadi menurut fatwa ini boleh. Bahkan ketika dibutuhkan untuk kalau pengirimannya dagingnya mentah itu khawatir rusak, sampai di lokasi juga tidak mesti langsung dihabiskan, boleh nggak Ustaz dibuat kornet? Kornet, paham ya? Daging olahan itu yang kemudian dikasih sedikit bahan pengawet biar tidak busuk walaupun tidak masuk kulkas. Menurut fatwa ini MUI tahun 2019 berarti boleh didistribusikan secara tunda untuk memperluas maslahat, dikelola, diolah, diawetkan, dikawinkan dalam bentuk kornet, rendang, boleh didistribusikan ke daerah luar lokasi penyembelihan juga boleh. Tinggal nanti ketika menitipkan, baik panitia langsung di lokasi luar daerah atau mau dikirim, jangan lupa niat kurban. Niat kurban itu kapan Ustaz? Ya waktu kita nitip itu, saya niat kurban ya Pak, titip. Atau waktu penyembelihan, kalau panitianya kober telepon, Bu ini mau disembelih, monggo diniatkan. Tapi kalau enggak ya sudah pas nitip, pas transfer itu bisa sambil niat kurban. Kesimpulannya adalah semoga ilmu yang kemudian kita pelajari lewat wahyu Allah ini yang kita yakini sebagai kebenaran yang absolut pasti benar, ya. Nek perkara orang Islamnya ada yang orang benar, yaitu oknum orangnya. Tapi kalau ajarannya sebagai ajaran Islam terbukti tidak ada cacatnya. Makanya kita yakin Islam agama yang paling benar. Dari situ pengetahuan kita tentang Islam tidak cukup atau tidak berkonsekuensi langsung mesti orang amal. Ngerti sholat wajib perlu mesti ngelakoni sholat. Jadi untuk bisa sampai sholat, yang ditoto adalah perasaan. Suka dengan janji Allah, orang yang sholat dimasukkan surga, tergerak untuk sholat. Benci atau khawatir nanti kemudian tidak sholat masuk neraka, akhirnya terus eling sholat. Itu yang kemudian penting. Hari ini kalau anak-anak, nak kamu sudah tak sekolah ke, sudah tak pondok ke, sudah hafal Quran, kok sholat wae ngene, ya berarti itu bukan kleru sekolahan ilmu pengetahuannya. Yang belum mantap mungkin hati perasaannya. Itu yang butuh dibimbing. Kita orang tua insya Allah tidak akan berhenti untuk mendidik anak-anak. Walaupun mau dibilangi cerewet, mau dibilangi banyak omong, tetap lanjutkan. Anak-anak tetap butuh bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dan keluarga. Allah mudahkan untuk siapapun yang ibadah. Kalau ada yang keluarganya berangkat haji tahun ini, moga-moga hajinya mabrur, amal ibadahnya diterima Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum rezeki, yang masih ngantri, yang rencana mau daftar, kalau sapa pinter nih 30. Daftar antriannya berapa lama? Oh 28. Masya Allah, panjang umur, barokah rezeki, kesempatan, insya Allah bisa berangkat haji dan umroh. Ya, yang niat mau kurban tahun ini moga-moga Allah terima. Yang belum ada rezeki moga-moga Allah paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Wis diniati saja, bismillah, rezekine dari Gusti Allah. Anak turunan moga-moga semuanya nggih saleh salehah, sehat walafiat. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin shalihatin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, kami minta petunjuk, kami minta dicukupkan ya Allah, kami minta dijaga kehormatan kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala macam bentuk maksiat, syirik, kekufuran. Ya Allah, ampuni kami dosa kami yang syirik, yang kekufuran yang kami tidak tahu ya Allah. Kami murni tidak tahu itu salah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua, mbah-mbah kami, buyut-buyut yang sudah mendahului kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Mereka lah yang bimbing kami untuk bisa terus dalam hidayah ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami sekeluarga, anak istri, cucu-cucu kami ya Allah, untuk bisa terus istiqomah iman, Islam, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. واختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين. Ya Allah, jaga negara kami, tempat tinggal kami ya Allah, jaga biar tetap damai, tetap tentrem, penduduknya, rakyatnya makmur, pejabatnya amanah-amanah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada amina waj'alna wa banina na'budal asnam. Ya Allah, jaga negara kami, negeri kami, jauhkan kami dan anak turunan kami dari menyembah berhala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.